Saya ulangi sekali lagi sebagaimana kebiasaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, tadang pengka ya siyewenni. Tanya perilaku kasih. Tapi sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh kecamatan. Alhamdulillah, syukur kima puji lau di sisi arajanna Allah Ta'ala nasabah angkat amanah riwayat disi-disingan kesempatan untuk melaksanakan amalan baik di bulan suci Ramadan ini, yakni kita di masjid untuk melaksanakan salat Isya sebagai fardu dan juga salat tarawih. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah matataki untuk senantiasa pergi di masjid kita ini yang kita cintai sampai di akhir bulan Ramadan, sampai kemudian kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang yang artinya, wahai Rasulullah, Islam apakah itu yang baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqra'us salama wa tat'imut ta'am. Kata Rasulullah menjawab dari pertanyaan seseorang ini adalah, Islam yang baik itu senantiasa memberikan salam kepada saudaranya, baik dia sudah kenal maupun yang tidak dikenal, dan juga senantiasa memberikan makan. Jadi Islam memang ini mensyariatkan, menganjurkan untuk senantiasa memberi makan, apalagi di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini kami ingin menyampaikan ceramah yang berjudul amalan yang tidak akan terputus meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila manusia sudah meninggal dunia, maka semua pahalanya, semua amalannya itu terputus kecuali 3 hal. Minas shadaqatil jariyah. Yang pertama yang tidak terputus itu adalah shadaqatin jariyah. Sedekah yang senantiasa digunakan, dimanfaatkan oleh manusia, selama itu maka amalan ini tidak akan terputus meskipun orangnya sudah tiada di muka bumi ini. Kita beri contoh orang yang bikin sumur, pakai bujung. Selama sumur itu digunakan oleh orang mandi, untuk mencuci pakaian, untuk makan dan minum, maka selama itu pula mengalir pahalanya, baik dia masih ada, masih hidup,
sampai kemudian nanti meninggal, sampai sumur itu ditutup. Atau mungkin kalau saat ini sudah jarang sumur yang digunakan, tetapi air pump. Siapa yang terlibat dalam membangun di dalamnya, maka insya Allah itu juga mendapat bagian dari pahala mengalirkan air. Yang kedua, tentu kita singgung masalah masjid, karena ini adalah tempat ibadahnya kaum muslimin, yang di dalamnya itu orang berzikir, orang beribadah. Dan apabila kita membangunnya, berapapun uang yang kita sumbangkan, baik kecil maupun besar, maka Anda termasuk orang yang mendapatkan pahala yang mengalir itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, masalah sedekah kecilnya itu seberapa, Rasulullah mengatakan, ittaqun naral lati walau bisyikit tamar. Takutlah kalian, hijablah api neraka dengan mensedekahkan 1 biji kurma. Mudah-mudahan tidak mati lampu kayak tadi malam. Bersedekahlah sekalian untuk melindungi diri kalian dari api neraka itu, walaupun 1 biji kurma. Berapa harganya 1 biji kurma? Mungkin lebih mahal itu jalan koteknya sekarang, apalagi mahal minyak 1 biji daripada kurma 1 biji. Tetapi itu kalau kita ikhlas karena Allah menyumbangkan, memberikan kepada orang, apalagi orang yang berbuka, maka tentu itu akan menghijab kita, melindungi kita nanti di akhirat untuk tidak tersentuh api neraka. Kemudian yang kedua, shadaqatin jariyah au ilmu yantafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi yang kedua daripada pahala yang terus akan mengalir itu adalah membagikan ilmu kepada orang. Bagaimana caranya saya juga tidak tahu tentang ilmu, hadisnya apa, ayat-ayatnya bagaimana. Tinggal kalau kita buka Facebook, ada kebaikan di dalamnya, ada ajakan kebaikan, kita bagikan saja. Itu insya Allah bagian dari membagikan ilmu. Asalkan jangan ilmu hitam atau ilmu santet, ya. Tetapi ilmu yang mendorong orang beramal soleh, maka itu bagian dari Anda membagikan ilmu. Jika Anda tahu membaca Al-Quran, maka ajak anak-anak yang di samping rumah yang mungkin sore-sore tidak ada kegiatannya, diajak mengaji. Ajarkan dia Iqra. Dengan itu Anda menjadi orang sebaik-baiknya manusia. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka mudah-mudahan walaupun 1 huruf saja kita ajarkan, baik kepada anak kita, anak tetangga kita, maupun anak-anak yang kita ajarkan, itu menjadi penolong nanti kita di hari kiamat. Kemudian amalan yang tidak akan terputus pahalanya itu adalah wa waladun sholih yad'ulah. Anak-anak kita, ya, anak-anak yang soleh, soleha, itu yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya, tapi ada garis bawahnya, itu adalah anak yang soleh dan soleha, senantiasa mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu program kita, jangan biarkan anak kita habis waktunya seharian hanya bersama dengan handphone. Sisipkan waktu mereka, tegaskan untuk memberikan waktu kepada mereka, agar mereka tercipta anak yang soleh, yang kelak itu akan mendoakan kita. Karena hanya itu harapan kita.
Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua menginginkan anak yang soleh dan solehah, dan agar kita ini dapat terwujud menjadi orang tua yang mendapatkan anak yang soleh soleha, maka tuntunlah mereka untuk mempelajari ilmu agama. Tuntunlah mereka agar mereka tidak menjadi orang yang tidak mengenal Allah. Tuntunlah mereka agar pendidikannya, khususnya pendidikan agamanya itu bisa menjadi bekal mereka sendiri dan juga menjadi bagian daripada anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mengerjakan 3 hal ini, yakni senantiasa bersedekah, senantiasa ikut membangun hal-hal yang bisa kemudian menjadikan orang itu memanfaatkan fasilitas itu, sehingga seberapa lama pun digunakan fasilitas itu maka itu pahalanya akan mengalir, baik itu kita masih hidup maupun nanti kita sudah tidak ada. Kemudian mudah-mudahan pula kita menjadi orang yang senantiasa mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga ketika mereka amalkan ilmu itu juga menjadi bagian daripada amalan soleh yang senantiasa mengalir pahalanya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang mampu mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.